Pak Muin, kalau ada sahabat edukasi nih yang sudah mengerjakan soal tapi ternyata dia mentok nggak bisa-bisa, itu gimana dong harusnya ya? Itu harus diteliti lagi. Biasanya ada yang terbalik tuh di angkanya, atau pas ngitungnya itu ada angka yang ngitungnya mungkin kurang tepat gitu. Oke, jadi jangan patah semangat. Betul sekali, Ya? intinya semakin banyak kita mencoba, kita akan semakin bisa. Nah, intinya gitu ya. Jadi kalau ada yang salah-salah, dicoba lagi, ditelusuri lagi dari awal, coba dihitung, ulang lagi secara lebih teliti. Siapa tahu memang ada yang ketelisut gitu ya. Iya, ketelisut betul. Ya, oke Pak Muin. Ini sahabat edukasi, kita masih membahas mengenai perbandingan mata pelajaran matematika untuk jenjang SMP bersama dengan Bapak Fathul Muin. Beliau adalah pengajar di SMP Al-Fat Cirende, Tangerang Selatan. Oke, sahabat edukasi, kita mulai lagi ke soal berikutnya bersama Pak Muin. Silakan Pak Muin, soal berikutnya. Oke, kita sebelum baca soalnya kita baca indikatornya terlebih dahulu. Iya, betul, silakan. Indikator kita kali ini adalah menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Wah, jadi kalau yang tadi itu walaupun ada 2 variabel, 3 variabel, itu masih perbandingan yang sifatnya senilai saja. Baik. Maksudnya senilai itu apa? Kayak tadi permen. 3 uangnya 1.000. Kalau 9 berapa? Nah, itu perbandingan senilai. Makin banyak permennya, makin banyak pula uang yang harus diberikan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang berbalik nilai. Itu yang seperti apa? Nah, untuk mengetahuinya, kita bahas soal berikutnya saja ya, sahabat edukasi. Oke, soal nomor 7. Ibu akan membagikan buku pada 15 anak. Masing-masing anak mendapatkan 20 buku. Nah, pada saat pembagian ternyata ada 3 anak yang tidak hadir. Nah, yang nggak hadir nggak dapet tuh. Terus mau dibagiin buat yang hadir. Kira-kira maka banyak buku yang didapat masing-masing anak yang hadir ada berapa? A, 25 buah. Iya. B, 22 buah. Iya. C, 17 buah. Ataukah yang D, 15 buah? Oke. Untuk mengetahuinya, kita harus pastikan dulu. Ini soal senilai atau berbanding terbalik nilai. Oh, harus diketahui terlebih dahulu Iya, ya. karena senilai sama berbalik nilai itu caranya beda. Ada step yang harus kita lalui jika soal menyatakan perbandingan berbalik nilai. Baik. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, jumlah anaknya 15. Iya. Dapat 20 buku. Jika yang tadi yang nggak hadir kan 3 orang. Iya. Berarti tadinya 15 anak, 3 orang tidak hadir. Dikurangi 3. Berarti tinggal 12 anak. Ini anaknya makin sedikit apa makin banyak? pasti makin sedikit Nah. jadinya kan. Bukunya kira-kira dapatnya makin sedikit apa makin banyak? Harusnya makin banyak ya. Betul sekali. Di saat bukunya makin sedikit, justru yang didapat bukunya semakin banyak. Berarti inilah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat step berikutnya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, 15 dibanding 12 sama dengan X dibanding 20. Kenapa kok jadi X-nya di atas? Karena berbanding terbalik nilai. Berbalik nilai ini. Jadi 20-nya kita balik dulu sama X-nya. 20-nya jadi di bawah, X-nya jadi di atas. Nah, kita dapatkan perbandingan yang baru yang ini. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita kalikan. Jadi X itu sama dengan 15 kali 20 dibagi 12. Oke. Kita tinggal jawab aja. Boleh ya. Boleh kita 15 kali 20. Hasilnya 300 terus dibagi 12. Boleh. Boleh juga kita menyederhanakan dulu. 15 sama 12 sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3 itu 5, 12 dibagi 3 itu 4. Nah, angkanya sudah lebih sederhana. Ternyata di sini ada angka 20 nih. 20 bisa dibagi 4. Hasilnya adalah
5. Berarti kita tinggal menghitung X sama dengan 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang A. 25 buku. Jadi 25 tiap anak buku. dapat 25 buku untuk 12 anak yang hadir. Oke. Lebih banyak ya dapatnya ya. Kasihan yang nggak hadir. Makanya jangan nggak masuk sekolah. Betul sekali. Jadi intinya yang terpenting adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu. Ini adalah soal yang harus solusinya berbalik nilai ataukah yang senilai. Begitu. Betul sekali. Jadi jangan sampai salah di situnya, karena nanti kalau salah di situnya berarti nanti cara kita menjawab pun juga tidak tepat. Udah pasti jawabannya pun juga salah. Iya, ya. akan keliru di jawabannya. Baik, kita beranjak ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah ini tentang pembangunan nih. Sebuah bangunan dapat selesai dalam waktu 40 hari oleh 48 pekerja. Setelah 15 hari, pekerjaan dihentikan selama... Setelah 5 hari? Iya. Setelah 5 hari, pekerjaan dihentikan. Selama 7 hari. Oke. Jadi tadinya 40 hari, setelah 5 hari berhenti 7 hari. Oke, untuk selesai sesuai jadwal, maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah, kenapa harus sesuai jadwal? Karena ini ada 7 hari nih, dia berhenti dengan alasan tertentu. Harus berhenti 7 hari. Padahal kita harus ngejar 40 hari nih, harus selesai. Ini ada pilihan yang pertama, kita harus nambah 60 orang. Oke, yang B 40 orang. Yang C 16 orang. Dan yang D 12 orang. Wah, kita harus nambah berapa orang ya? Oke, untuk mengetahui jawabannya, kita bahas soal berikut ya. Oke, yang pertama, jumlah pekerjanya ada 48, ini yang pertama nih, yang awal banget. Terus waktunya masih ada 40 hari. Nah, berikutnya di soal itu setelah dikerjakan 5 hari. Berarti waktunya kan tadinya 40 hari. Setelah dikerjakan 5 hari berarti waktunya jadi dikurangi 5 hari. 40 hari dikurangi 5 hari jadi 35 hari. Nah, berarti yang 40 hari sudah kita tidak gunakan lagi. Karena sudah dilalui dengan baik. Selanjutnya 48 pekerja, di sininya waktunya tinggal 35 hari. Ternyata ada libur 7 hari nih di sini. Berarti yang tadinya 35 hari dikurangi 7 hari. Kenapa dikurangi 7 hari? Karena libur itu ya. Iya, libur itu pekerjaannya tetap tapi waktunya yang berkurang. Tadinya 35 hari berkurang 7 hari, jadi waktunya tinggal 28 hari. Pekerjanya berapa? Kalau ngerjain bangunan 35 hari, pekerjanya 48. Kalau waktunya 28 hari, harus dikerjakan berapa ya sama pekerja? Kita hitung nih. Tapi sebelum dihitung, kita harus memastikan dulu, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau senilai, itu pekerjaannya semakin banyak, waktunya semakin banyak. Kalau pekerjaannya di sini kan waktunya berkurang nih. Tadinya 35 hari, jadi 25 hari. Nah, kira-kira pekerjaannya harus nambah apa harus berkurang? Harusnya tambah ya? Iya, padahal di sininya waktunya berkurang, pekerjanya harus nambah. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lanjut ya perbandingannya. Karena ini berbalik nilai, berarti harus ada yang ditukar nih. Nah, yang ini nih 35 sama 28. Ya, kita balik menjadi perbandingannya 48 masih tetap di sini, X-nya juga masih tetap. Nah, yang ini nih kita balik. Kenapa? Karena ini perbandingan berbalik
nilai. Jadi perbandingan yang baru adalah ini. Nah, cara mencari X-nya kita kalikan ya dengan metode kali silang. Nah, apa sih maksud kali silang? 48 dikali 35 ini terus dibagi 28 ini ke sini. Nah, sebelum kita, waduh ini perbandingannya udah dapet nih, kita langsung kalikan. Nggak harus, kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu. 48 sama 28 bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 4. Nah, kita bagi dulu nih. Dibagi 48 dibagi 4. Hasilnya adalah 12. Nah, 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Nah, 35 sama 7 ini masih bisa kita sederhanakan. 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Jadi nilai X-nya adalah 12 dikali 5. 12 kali 5 berapa, Kak? 12 dikali 5 adalah jadinya 60. Wah, tapi belum selesai. Awas, jangan sampai kita jawabnya 60. Itu di pilihan ganda ada 60. Saya jawabannya 60 gitu. Tapi lihat soalnya baik-baik. Yang ditanyakan adalah berapa pekerja tambahan. Oh iya. Jadi jangan langsung, wah saya pokoknya jawab 60 pasti benar. Enggak juga, soalnya yang ditanyakan apa? Pekerja tambahan, berarti pekerja tambahannya adalah 60 dikurangi pekerja semula nih, pekerja awal berapa? 48 orang. Jadi 60 dikurangi 48. Hasilnya? Baru 12. Nah, jawabannya berarti D ya? Iya, sahabat edukasi, seringkali soal perbandingan senilai ini banyak nih nggak lihat soalnya secara seksama. Jadi langsung jawabannya 60, padahal yang ditanyakan adalah berapa jumlah pekerja tambahan. Jadi harus perhatikan baik-baik, betul-betul soalnya yang ditanyakan apa. Terus pastikan ini soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, caranya harus ada yang dibalik ya. Kayak yang tadi 28 sama 35 itu harus dibalik dulu ya. Kalau sudah dibalik baru kita kalikan. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya jangan langsung dijawab, lihat soalnya. Yang ditanyakan apa? Kalau yang ditanyakan berapa jumlah pekerjanya, 60 pekerja. Tapi kalau ditanyakan berapa jumlah pekerja tambahannya, itu adalah 12 orang. Oke, jadi walaupun kita sudah menghitung ya jumlahnya yang mana betul tadi ada 60 pekerja dan pas juga memang di pilihan jawaban itu memang ada 60 ya. Itu yang bikin tapi jangan terkecoh. Kembali lihat lagi soalnya yang ditanyakan itu apa. Betul. Ya, jadi baru bisa dengan teliti, bisa dengan yakin menjawab kalau memang sudah kita cek lagi pertanyaan yang dibutuhkan jawaban itu yang mana. Iya, betul sekali. Pak, ada tips lain tidak sih untuk sahabat edukasi ini mungkin seperti apa agar jangan sampai salah, agar selalu tepat begitu menjawabnya? Jadi kalau tips dari saya untuk sahabat edukasi, yang pertama jangan buru-buru, tetap tenang, baca secara seksama soal yang diberikan, lihat informasi apa yang didapat. Gitu. Kita buktikan lagi seperti apa ketelitian sahabat edukasi untuk menjawab soal dengan soal yang berikutnya. Kita lihat ya soal berikutnya. Ini lihat. Untuk soal nomor 9 adalah Doni dapat membuat mebel dalam waktu 12 hari. Sedangkan Firza dapat membuat mebel 2 kali lebih cepat dari Doni. Oke. Jika mereka dapat bekerja sama, maka 2 buah mebel akan dapat selesai dalam waktu berapa hari? Ada 4 pilihan. A 4 hari, B 6 hari, C 8 hari, ataukah yang D 10 hari? Betul. Nah, kita harus tahu dulu nih kecepatan Firza. 2 kali lebih cepat dari Doni.
ya betul. Kalau Doni 12 hari, berarti Firza berapa hari? Lebih cepat berarti 6 hari. Iya, betul Oke. sekali. Karena 2 kali lebih cepat ya. Nah, kita tentukan dulu nih kecepatan bekerja. Ya, Doni itu waktu pengerjaannya 12 hari. Berarti kecepatan bekerjanya Doni adalah 1/12. Baik. Nah, Firza waktu pekerjaan itu 6 hari. Berarti kecepatan bekerjanya Firza adalah 1/6. Karena Doni dan Firza bekerja sama, ini mereka kolaborasi nih, kerjasama biar lebih cepat. Berarti kecepatan bekerjanya Doni sama kecepatan bekerjanya Firza Ya. kita jumlahkan. Oh. 1/12 ditambah 1/6. Nah, untuk menjumlahkan pecahan kita harus samakan penyebut nih teman-teman. 1/12 ditambah 1/6 harus cari KPK 12 dan 6. KPK 12 dan 6 adalah 12. Jadi 1/12 ditambah ini per 12 nih. Tadinya si Firza 1/6. Berarti 6 itu sama dengan biar jadi 12. Berarti dikali 2. Berarti yang atas ini 1 juga harus dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 1/12 ditambah 2/12. Ini penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, berarti atasnya bisa kita jumlahin nih. 1 sama 2. 1 ditambah 2, wah ini kayak anak SD nih. 1 ditambah 2 sama dengan 3/12. Atau bisa disederhanakan lebih lanjut menjadi 1/4. Sahabat edukasi ya. Tuh, jadi kecepatan mereka dalam bekerja sama itu kecepatannya adalah 1/4. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu buah mebel adalah 1/4 kali 12. Jadi sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4 hari. Begitu. Nah, tapi ingat ini 4 hari bukan jawabannya. Karena dia disuruhnya bikin 2 mebel. Bukan 1 mebel. Kalau soalnya disuruh buat 1 mebel, maka jawabannya adalah 4 hari. Betul. Kalau 2 mebel berarti butuh waktu? Tinggal dikali 2 ya. Betul berarti sekali. 8 hari. Iya betul Kakak Laras. Yang benar berarti jawabannya adalah yang C. C, Ya, berarti 8 hari. Wah, ini kayaknya belajar bersama Pak Muin benar-benar dibuat matematika itu menjadi sangat mudah. Mudah-mudahan sahabat edukasi juga bisa dengan mudah ya untuk menyelesaikan setiap soal. Terlebih lagi pada saat akan menyelesaikan soal-soal ujian nasional yang biasanya sering bikin deg-degan ya. Iya betul Pak ya. Muin, terima kasih banyak. Iya sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus terutama untuk sahabat edukasi. Semangat terus belajarnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami dalam program Pasti Bisa. Belajar bersama Pasti Bisa. Ujian pasti lancar. Saya Kala Rasati dan juga Pak Fathul Muin. Mohon undur diri, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hey, sahabat kece, luar biasa. Pertandingan seru dan menarik terjadi di lapangan kedua, partai kedua antara sesama pemain Indonesia, unggulan pertama dan ketiga di ganda putra. Ya, pertandingan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo versus Muhammad Rian Ardianto dan Fajar Alfian berjalan sangat seru dan menegangkan. Dan akhirnya partai ini dimenangkan oleh pasangan unggulan pertama melalui pertarungan rubber game dan alot 21-19, 12-21, dan 26-24. Marcus Kevin sukses memenangi laga game pertama 21-19 yang berjalan sangat ketat dan berimbang. Namun di game kedua, pasangan Fajar Rian sukses mendominasi dan menjadikan kedudukan sama imbang setelah unggul 21-12 atas Minions. Dan di game penentuan, Minions akhirnya sukses menikung pasangan Fajar Rian yang sudah unggul atas Minions hingga akhirnya sukses disamakan pada poin 20 sama. Setelah terjadi beberapa kali setting, akhirnya Kevin Marcus memenangi laga tersebut dengan keunggulan tipis 26-24. Hasil ini memastikan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo melaju ke babak final French Open 2021, di mana di laga final nanti mereka akan menghadapi pemenang antara unggulan 4 Aronsha Sohwoyik dari Malaysia versus Ko Sung Hyun dan Shin Baek-chol dari Korea Selatan. Sementara itu hasil semifinal lainnya, pasangan unggulan 3 Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang berhasil mengalahkan unggulan pertama Decapol Pua Varanukroh dan Sapsiri Taira Tanachai 2 set langsung 21-18, 22-20. Kejutan juga terjadi di mana tunggal putri Jepang Sayaka Takahashi meraih kemenangan usai mengalahkan unggulan 3 yaitu Pusarla Venkata Sindhu dari India 18-21, 21-16, dan 21-12. Di final nanti, Sayaka Takahashi akan menunggu pemenang antara Akane Yamaguchi unggulan pertama versus An Seyang dari Korea Selatan unggulan 4. Sementara itu di sektor ganda putri, unggulan 2 Korea Selatan, Kim Soyoung dan Kong Hyung, sukses melaju ke babak final usai mengalahkan wakil Jepang Nami Matsuyama dan Chiharu Shida 2 set langsung 21-17, 21-19 dengan durasi pertandingan 46 menit. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Indonesia
daraku berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, pelangi jingga, pelangi jingga. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe lantas, malam-malam tuntas denganmu. Berdiri kokoh tegak dan pasti, mengemban tugasmu ya, mendidik putra putri bangsa, menyongsong masa depan cerah ceria. Tiada hari tanpa bakti padamu pertiwi, setialah selalu. Sahabat edukasi, kembali lagi bersama Kak Zerlinda Zuhdi dalam program Pasti Bisa. Belajar bersama Pasti Bisa, ujian pasti lancar. Nah, kita masih belajar mata pelajaran matematika untuk tingkat SMP dengan topik sistem persamaan linear dua variabel. Tentu saja di studio juga masih ada Bapak Gufron Kamil dari SMP Dharma Karya UT. Bapak Gufron masih semangat, Pak? Masih semangat, Pastinya masih semangat nih, Pak Gufron masih semangat. Mudah-mudahan sahabat edukasi di rumah juga tidak kalah semangat. Nah, Kak Zizi ingatkan bahwa tayangan ini dapat
disaksikan secara langsung melalui situs www.tve.kemdikbud.go.id dan juga melalui kanal YouTube Televisi Edukasi. Dan bagi sahabat edukasi yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa di 080014030046. Silakan Pak Gufron untuk kembali menjelaskan materi terkait dengan matematika sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik Kak, terima kasih. Untuk yang kedua ini indikatornya masih sama. Yang pertama menentukan himpunan penyelesaian persamaan dari persamaan linear dua variabel, menentukan juga akar sistem persamaan linear dengan substitusi dan eliminasi. Yang ketiga menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk yang sekarang kita coba soal yang agak lebih sulit lagi, Kak. Agak lebih sulit. Iya. Baik, Pak. Silakan, Pak. Tapi tidak ada yang sulit kalau kita sabar untuk mengerjakannya. Betul. Oke, Apalagi kalau misalnya matematika harus tekun mengerjakan Betul soal ya, Pak. Ya. sekali. Silakan, Pak. Oke, yang nomor 4 himpunan penyelesaian dari X per 5 plus Y per 4 sama dengan 5 per 2 dan X per 2 minus Y per 4 sama dengan 1 per 2 adalah oke, ada opsinya di sini. Yang pertama A minus 5,10, B minus 5,14, C 0, minus 10, D 5,6. Baik, sahabat edukasi diperhatikan dengan baik ya soal yang tertera di layar kaca. Tapi sepertinya sebelum kita bahas ada telepon dulu, Pak. Kita angkat dulu ya. Halo? Halo? Terputus lagi, sayang sekali ya. Padahal mungkin kalau misalnya sahabat edukasi ikut berdiskusi juga akan lebih seru ya, Pak. Betul ya. sekali, Kak. Silakan, Pak. Kita bahas soalnya. Oke, kita bahas soalnya. Di sini nggak usah takut ya. Kan di sini banyak pecahan. Nah, itu yang membuat takut mungkin siswa dan siswi kita. Nah, sebenarnya mudah. Kita di SD sudah pernah belajar KPK. Nah, di pecahan ini ada pembilang dan penyebut. Penyebutnya kita KPK-kan dulu. Untuk persamaan yang pertama, di sini ada 5, 4, dan 2. Itu KPK-nya adalah 20. Sehingga semua persamaan ini kita kali dengan angka 20. Berubah menjadi 4X plus 5Y sama dengan 50. Mungkin Nah, prosesnya 20-nya dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. Untuk Y-nya 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 50-nya dari 20 dikali 5, 100 dibagi 2. Yaitu dapat 50. Itu untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, semua variabel yang ada di persamaan kedua kita kali dengan 6. Dikalikan dengan 6. Oke, untuk yang X-nya 6 dikali 1X, 6 dibagi 2 sama dengan 3X, dikurang 6 dikali 1Y dibagi 3 sama dengan 2Y, dan sama dengan 1 per 2 dibagi 6 dikali 6 sama dengan 3. Yaitu mendapat 3X min 2Y sama dengan 3. Itu persamaan kedua. Persamaan kedua. Jadi dari sini kita sudah dapat dua persamaan ya, Pak ya. Persamaan yang pertama adalah 4X plus 5Y sama dengan 50. Persamaan yang kedua adalah 3X minus 2Y sama dengan 3. Lanjut, Pak. Silakan. Kita lanjutkan. Nah, kan kalau tadi pecahan sekarang sudah normal. Kalau sudah normal, kita kerjakan seperti yang telah kita pelajari tadi, Kak. Di segmen sebelumnya ya, Pak ya. Di segmen sebelumnya yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, untuk dua persamaan ini 4X plus 5Y sama dengan 50 dan 3X min 2Y sama dengan 3. Kita samakan dulu variabel X-nya itu dikali 3 untuk persamaan pertama dan dikali 4 untuk persamaan kedua. Jadi persamaan yang baru menjadi 12X plus 5Y sama dengan 150. Itu untuk persamaan pertama yang tadi. 12X plus 15Y sama dengan 150. Semuanya dikali 3 ya, Pak ya? Dikali 3, betul semuanya. Nah, untuk persamaan yang kedua dikali 4. Jadi 3X dikali 4 sama dengan 12X, minus 2Y dikali 4 sama dengan minus 8, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, setelah sama seperti ini, kita kurang atau kita eliminasi sehingga menjadi 15Y dikurang 8Y sama dengan 23Y.
150 dikurang 12 sama dengan 138. Maka Y sama dengan, nah ini nih Kak, hati-hati di sininya. 138 dibagi 23 sama dengan 6. Kita sudah dapat? Sudah dapat Y-nya. Y-nya, ingat ya, cuma Y-nya. Baru Y-nya nih, sahabat edukasi ya. Jadi Ya. harus bersabar nih, Betul. karena belum selesai. Silakan Pak, dilanjutkan. Kita lanjut, setelah kita eliminasi, kita sudah dapat Y-nya tadi. Sekarang kita mau mencari nilai X-nya. Nilai Kita X-nya. substitusikan ke persamaan 3X min 2Y sama dengan 3. Nah, 3X-nya ini dikurang 2, Y-nya kan tadi kita sudah dapat 6. 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi 3X minus 12 sama dengan 3. Nah, 12-nya pindah. Tadinya plus jadi min, pindah ke tadinya min jadi plus, Jadi sorry. plus. 3X sama dengan 3 ditambah 12. Jadi X sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi X-nya adalah X-nya 5 dan Y-nya tadi 6. 6. Betul. Baik, seperti itu ya sahabat edukasi. Jadi memang prosesnya panjang, tapi terakhirnya kita bisa ketemu nih. Jangan sampai terkecoh ketika tadi sudah menemukan Y-nya, bahwa itu belum selesai ya Belum Pak ya. selesai. Karena kita masih harus mencari X-nya. X-nya. Nah, untuk soal ini jawabannya X, Y adalah 5,6. Seperti itu ya. Silakan Bapak, kita lanjut lagi ke Kita soal lanjut. berikutnya. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya masih sama. Diketahui 1/3X ditambah 2/5Y sama dengan 4/5. Dan 3/4X dikurang 1/2Y sama dengan 2. Himpunan penyelesaian di atas adalah A 2,1, B 2,-1, C 2,1, minus 2,1 dan D minus 2,-1. Baik, sahabat edukasi, kembali lagi nih. Diperhatikan soal yang tertera di layar kaca dengan baik dan benar. Dan seperti tadi kalau kata Pak Gufron, kalau melihat pecahan jangan takut dulu Betul gitu ya Pak ya. sekali. Karena ini masih sangat bisa dikerjakan, Sangat apalagi kalau misalnya kita teliti dan sabar. Betul. Silakan Pak Gufron. Oke, kita bahas untuk sama seperti tadi. Untuk persamaan pertama kita cari KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Jadi semua unsur yang ada di persamaan pertama kita kali 15. 1/3X kita kali dengan 15, hasilnya 5X. Ditambah 2/5Y kita kali 15 sama dengan 6Y, sama dengan 4/5 kita kali 15 sama dengan 4. Itu persamaan pertamanya Kak. Ya. Oke, persamaan kedua KPK-nya beda lagi. Tidak seperti persamaan pertama tadi, karena pecahannya juga berbeda. Jadi 3/4X minus 1/2Y sama dengan 2, KPK-nya adalah 8. Oke, setelah itu KPK-nya adalah 4. Setelah itu kita kalikan semua unsur di persamaan kedua dengan angka 4. Jadi 3/4X dikali 4 sama dengan 3. Minus 1/2Y kita kali 4 juga sama dengan 2. Sama dengan 2-nya kita kalikan 4 juga sama dengan 8. Itu persamaan kedua. Baik, jadi persamaan pertama adalah 5X plus 6Y sama dengan 4. Persamaan keduanya adalah 3X minus 2Y sama dengan 8. Sudah dapat 2 persamaan ya Pak ya? Ini lebih mudah lagi mengerjakannya. Lebih mudah lagi. Setelah dapat 2 persamaan, kita bisa eliminasi lagi Kak. Kita eliminasi. Baik, sambil kita bahas Pak, silahkan dilanjutkan. Oke, kita eliminasi dan lagi-lagi kita samakan dulu penyebutnya supaya bisa dieliminasi atau bisa kita hilangkan. Nah, tadi kan kita hilangkan X-nya terus nih Kak. Sekarang coba dong sekali-sekali kita hilangkan Y-nya. Oke, coba karena kita mau menghilangkan Y-nya. Jadi persamaan pertama kita kali dengan 1, persamaan kedua kita kali dengan angka 3. Buat apa? Untuk menyamakan dari variabel Y-nya itu. Ya, jadi yang pertama persamaan pertama tetap, jadi 5X plus 6Y sama dengan 4. Dan persamaan kedua yang berubah menjadi 3X-nya itu kita kali 3 jadi 9X. Minus 2Y-nya kita kali 3 sama dengan minus 6. Sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Oke. Kita hilangkan. Nah, menghilangkan ini bukan berarti selalu mengkurangkan Kak. Tuh sahabat edukasi, tidak harus selalu dikurang ya Pak ya. Ini seperti contoh yang sekarang ini, untuk menghilangkan Y-nya justru ditambah ya Pak ya. Ditambah itu ketika
tanda dari variabel Y-nya yang mau kita hilangkan itu berbeda. Betul. Kalau sama tadi baru kita kurang. Baru dikurangkan. Nah, itu ya catatannya ya sahabat edukasi. Jadi kalau misalnya tanda di sebuah variabel yang ingin kita hilangkan tandanya berbeda, itu baru ditambah. Tapi kalau tandanya sama dikurang. Betul, baik. Silakan Pak, dilanjutkan. Jadi kalau kita tambah 5 ditambah 9 itu menjadi 14X untuk unsur X-nya. 4 ditambah 24 sama dengan 28. Y-nya sudah hilang karena sudah minus 6 ditambah 6 ya habis Kak ya. Oke, jadi X-nya 28 dibagi 14 sama dengan 2. Nah, setelah sudah dapat X-nya, baru kita cari Y-nya, Kak. Substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan saya mau substitusikan ke persamaan 3X min 2Y sama dengan 8. Nah, maka akan mengganti nilai X-nya dengan angka yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2. Berarti 3 dikali 2 dikurang 2Y sama dengan 8. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dikurang 2Y sama dengan 8. Nah, 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi minus 2Y sama dengan 8 dikurang 6. Y sama dengan 2 dibagi min 1 sama dengan min 1. Sama dengan minus 1. Baik, ada telepon lagi Pak. Kita angkat terlebih dahulu ya. Halo? Halo? Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Sahida di Bengkulu. Dengan Sahida di Bengkulu. Oke, baik. Sahida, silakan pertanyaannya. Ada 2 Kak. Silakan. Sahida bisa lebih jelas lagi? Suaranya kurang terdengar jelas di studio. Bisa diulang Sahida? Gambar prisma segi 8 bagaimana ya Kak? Oh, gambar prisma segi 8 Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih ya Sahida atas pertanyaannya. Ya, jadi tadi teman kita Sahida dari Bengkulu itu menanyakan topik yang sebenarnya berbeda ya Pak ya. Bahwa hari ini kita sedang belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Dan tadi pertanyaan dari Sahida adalah gambar prisma segi 8 gitu Pak. Gimana Pak Gufron? Atau mungkin kita bisa belajar di lain kesempatan mungkin ya Sahida ya. Di pelajaran matematika mudah-mudahan ada topik yang sesuai dengan pertanyaannya Sahida sehingga bisa terjawab. Karena kali ini kita sedang belajar sistem persamaan linear 2 variabel ya Pak ya. Terima kasih tapi Sahida ya atas teleponnya. Silakan Pak Gufron kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi sudah ketemu X-nya sudah. Jadi tadi X-nya jadi 2 dan Y-nya minus 1. Oke, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Untuk soal selanjutnya nomor 6. Jadi jawabannya adalah X, Y adalah 2, minus 1 Pak. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya sahabat edukasi. Baik, untuk soal berikutnya mungkin Kak Zizi boleh bantu bacakan kali ya Pak ya. Karena penjelasannya cukup panjang, Kak Zizi bacakan. Keliling sebuah persegi panjang adalah 54 cm. Sedangkan panjangnya lebih 3 cm dari lebarnya. Luas persegi panjang tersebut adalah pilihan jawabannya A 108 cm persegi, B 172 cm persegi, C 180 cm persegi, atau D 225 cm persegi. Ini mungkin sahabat edukasi supaya lebih mudah, apakah harus digambar Pak bangun ruangnya? Boleh Kak, lebih enak boleh seperti digambar, itu ya Pak ya. Tapi kalau yang seperti ini juga kalau tidak digambar juga tidak apa-apa ya Kak ya. Baik. Karena ini hanya soal-soal aljabar, jadi pemahamannya kita sudah tahu rumus keliling aljabar yang sudah pernah dipelajari di SD, itu sudah cukup sebenarnya Kak. Baik, nah sebelum kita bahas soal ini ada telepon lagi nih Bapak. Halo? Halo? Iya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Sahida di Bengkulu. Baik. Silakan pertanyaannya. Yang namanya variabel konstanta itu yang mana ya Pak? Yang disebut variabel dan konstanta. Sahida? Konstanta. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan variabel dan konstanta ya? Iya Kak. Baik, terima kasih Sahida atas pertanyaannya. Nah, semangat sekali ini 2 kali menelpon nih Pak. Silakan Pak Gufron bisa menjelaskan.
Sebenarnya ada 3 ya, kayak ada yang namanya koefisien. Yang ada itu koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Variabel itu yang mana? Variabel itu adalah huruf yang teman-teman semua misalkan, yaitu X, Y. Kalau dari tadi kita menggunakan X, Y, itu disebut dengan variabel. Nah, angka yang ada di depannya itu namanya koefisien. Itu koefisien. Ya, dan angka yang biasanya ada tuh di belakang sama dengan sekian, sama dengan sekian, itu namanya konstanta. Oh, baik. Yang tidak ada itu ya, variabelnya, itu konstanta. Konstanta. Seperti itu ya Sahida. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Sahida. Kita kembali lagi nih untuk membahas soal yang tadi sudah dibacakan ya Pak. Silakan Pak. Kita bahas tadi masukkan ke persamaan pertama. Di situ ada kalimat atau ada kata-kata panjangnya itu sama dengan 3 ditambah lebarnya. Ya. Betul ya. Jadi kalau misalkan kita kelilingnya itu sama dengan 54, persamaan pertama itu tadi 3 sama panjang sama dengan 3 ditambah lebar. Dan persamaan kedua kita pakai rumus keliling yang sudah kita pelajari di SD, yaitu 2 dalam kurung P ditambah L. Nah, substitusikan kedua persamaan ini nih Kak. Jadi kita nggak usah pakai eliminasi. Kenapa? Karena di situ P-nya sudah jelas, yaitu 3 ditambah L. Jadi kelilingnya itu sama dengan 2P tambah L. Kelilingnya 54 sudah diketahui. Jadi 54 sama dengan 2 dikali 3 tambah L tambah L. Kenapa tambah L tambah L? Karena P-nya tadi 3 tambah L. Jadi P-nya kita ganti 3 tambah L. Ini saya biar lebih jelas. 3 tambah L ini adalah P-nya tadi. Sehingga 54 sama dengan 2 dalam kurung 3 tambah 2L. Karena L-nya tadi dua-duanya ditambah tuh Kak. Jadi 54 sama dengan 6 ditambah 4L. Karena ini kita kali semua, 2 dikali 3 dan 2 dikali 2L sama dengan 6 ditambah 4L. Sehingga menjadi 4L sama dengan 54 dikurang 6. L-nya itu sama dengan 54 dikurang 6 sama dengan 48. L-nya tinggal 48 kita bagi 4 sama dengan 12. 12 cm ya. Jadi jangan lupa 4L-nya pindah ruas seperti itu ya Pak ya. Sehingga kita bisa mengoperasikan angka 54 minus 6. Betul sekali. Silakan Pak dilanjutkan. Oke, kalau tadi ada keterangan panjang sama dengan 3 ditambah lebar. Berarti panjangnya karena lebarnya kita sudah dapat tuh sama dengan 12. Jadi tinggal panjangnya tinggal kita tambah 3 aja. Sehingga panjangnya sama dengan 15. Jadi luas persegi yang sudah persegi panjang yang sudah teman-teman pelajari di SD dulu, luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi 15 dikali 12 sama dengan 180 cm pangkat 2. Baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi jawabannya adalah 180 cm persegi. Nah, sahabat edukasi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan belajar kembali bersama Pak Gufron. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi.